Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Indonesia RK bersama dengan Muslim. Dalam diskusi ini, Muslim mempertanyakan tentang Allah yang disembah oleh orang Kristen, bagaimana dan siapa dia. Nah, di dalam penjelasan ini RK mengatakan dan menjelaskan siapa dan bagaimana sebenarnya Allah yang dipuji dan disembah oleh orang Kristen, dan dia juga menegaskan bahwa Allah yang benar tidak pernah menciptakan Islam. Nah, seperti apa diskusi lengkapnya? Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Jadi gini Bunda ya, saya jelaskan. Nah, ini buku ya, saya. Jadi ini kita berbicara tentang Allah sang sumber, ya disebut sebagai Bapa. Ya kan, yang Bunda selalu ini sumber. Iya, sumber. Nah, Allah sang sumber ini, ya, Bapa ini memiliki firman-Nya. Ya. Memiliki Roh Kudus. Ya. Ini disebut sebagai Allah yang Esa. Ya. Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus ini Allah memiliki firman. Yesus ini adalah firman-Nya Allah yang bersama-sama dengan Sang Bapa. Kenapa Yesus dikatakan utusan? Firman yang adalah Allah ini nujul menjadi manusia. Ya, yang kita kenal dengan namanya manusia Yesus. Manusia Yesus ini memiliki kodrat Allah dan manusia. Ya. Nah, yang Bunda sebutkan tentang Allah sang sumber itu yang memiliki firman dan Roh Kudus. Allah Subhanahu wa taala itu. Maaf, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki firman? Allah Subhanahu wa taala itulah yang punya menciptakan semuanya, apa yang ada di langit dan bumi, dan masuklah diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa terpisahkan nggak dengan agama Islam? Maksudnya terpisahkan macam mana maksudnya? Islam ini kan bisa nggak? Dia punya nabi namanya Muhammad, ya kan? Ya. Oke. Muhammad dan agama Islam ini bisa terpisahkan nggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya pengertian supaya yang kamu paham. Gini, supaya Allah, Bunda tidak bingung. Allah SWT, ya, Allah SWT bisa nggak dipisahkan dengan agama Islam? Karena syahadatnya itu kan, syahadat Islam itu kan la ilaha illallah. Ya kan? Bisa nggak? Kalau kita Islam, siapa yang mau masuk Islam hanya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, saya tanya, Islam dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa dipisahkan nggak? Dipisahkan dari mananya maksudmu? Itu yang Bunda tanya. Gini, dipisahkan dalam arti ya Allahnya lain, agama Islamnya lain. Bisa nggak? Oh, Allah itu tersendiri. Allah itu bisa satu tersendiri. Ayo berpisah, nggak bersatu dengan yang ibadah kami. Yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala adalah Islam nggak? Agama Islam nggak? Ya, agama Islam. Nah, itu artinya maksud saya. Nah, sekarang gini. Bapa, Allah Bapa, sang Bapa ini, sang sumber ini yang memiliki firman dan Roh Kudus, ya. Sang sumber ini yang Bunda selalu katakan, ini tidak pernah menciptakan Islam. Agama Islam tidak pernah. Ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu tidak pernah menciptakan agama Islam. Memang iya, memang betul, memang nggak ada. Nah, ya, jadi yang saya Allahnya tadi, Abraham, Allah Ishaknya, Allah Yakub itu bukanlah Allah SWT.
Oke. Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang yang Berbeda. Oke, Karena ya. di dalam Taurat tidak pernah membicarakan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menciptakan Oke, agama macam- Islam, oke, tidak besok- pernah. oke, Makanya kami bingung nih Bunda, dengar Bunda oke. ya. Makanya kami bingung. Bagaimana mungkin kami percaya kepada Islam sementara di dalam kitab Taurat tidak pernah membicarakan tentang Islam. Oke. Ya, Allah Abraham tidak pernah membicarakan tentang Islam. Betul. Ya. Gitu. Nah, Oke. gitu. Sekarang- Kemudian kita kembali pada Hawa. Hawa itu tidak pernah ada nggak tertulis di dalam Al-Qur'an? Sebab Gitu. aku ada membaca masalah Hawa ada. Nanti Bunda tengok nanti surah Al-Baqarah di ayat kursi. Nanti Bunda baca juga surah Al-Baqarah. Bunda mungkin ada di surah Al-Baqarah. Nanti Bunda tengok. Kalau ada nanti Bunda lingkari. Ya, PR lagi Bunda, itu PR. Ya, oke ya. Sekarang PR-nya gini, sudah banyak tuh Bunda. nggak apa-apa banyak. Yang penting yang satu ini aku Yang pakai. penting masuk surga Yesus, percaya. Ya, silakan. Ya, oke. Ani, biar supaya kamu pahami cakap Bunda loh, yang masuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah ini dialah yang menciptakan langit Bunda. dan bumi. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa serupa dengan makhluk. Kenapa Bunda menyampaikan amplop itu dengan Allah? Ini contoh. Ya Allah ya Tuhan. Allah betul, tidak bisa Bunda, Allah tidak bisa dicontohkan dengan Oke. kertas atau benda Oke. manapun ya Allah ya Rabbi ya Oke. Karim. Masya Oke. Allah, laisa kamislihi syai'un. Oke, kalau Jangan kamu contohi Allah dengan apapun Bunda. Oke. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Oke. Kalau qiyamuhu binafsihi, Ya, Allah itu oke. berdiri sendiri. Jangan disamakan dengan makhluk apapun. Tapi kan aku nak mengasih gambaran sama kamu karena kamu nggak paham Allah Subhanahu wa taala itu siapa. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tak dapat dilihat. Zat yang dia tak menyerupai yang diciptakannya. Dia lain dari segala baharu. Oke. Kamu jadi ya. Jadi yang Bunda maksudkan tadi, Allah Abraham, Allah Daud, Allah Isa, Allah Musa. Adakah yang kamu maksudkan Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh alam semesta. Bunda tahu dari mana kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi? Di situ ayat yang pertama, surah pertama yang Allah turunkan ke bumi pada disampaikannya kepada Rasulullah, yaitu Dari surah Al-Qur'an. surah Al-Fatihah. Oke. Gini Bunda. Al-Quran ini kan ada di abad ke-7. Itulah dia. Nah, dengar baik-baik Bunda. Oke. Ya. Tanpa Al-Quran tanpa Al-Quran yang memberikan informasi bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, 700 tahun sebelumnya, bahkan 2000 tahun sebelumnya, itu sudah tertulis di dalam Taurat Musa maupun Alkitabnya orang Kristen, Perjanjian Baru, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Untuk apa lagi dituliskan ulang di abad ke-7? Jadi ketika Bunda mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, kekristenan sudah tahu itu. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian kedua Bunda. Ya. Kedua Bunda mengatakan Allah adalah zat. Ya. Nanti ada 3 poin. Bunda mengatakan Allah adalah zat. Bunda tahu dari mana Allah adalah zat? Dalam Al-Quran. Oke, tunjukkan satu ayat dalam surah berapa, juz berapa, yang mengatakan aku adalah Allah, aku adalah zat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lihat di surah Al-Baqarah ayat ayat kursi kota Islam. Ayat kursi. Situ ya satu ya, itu satu. Oke, baca. Kemudian ketiga tunggu dulu sayang. Oke, silakan. Nanti kamu baca situ surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad.
Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu di situ Allah sudah tunjukkan. Nanti kamu baca lagi, nanti dituduh surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman di situ nanti akan diceritakan oleh Allah semua apa yang telah Allah ciptakan di sini, di langit dan bumi, dan dengan manusia yang ada di sini. Di situ di surah Ar-Rahman di situ sudah ada di situ, oke? Dan diceritakan tentang mengenai iblis yang Allah campakkan ke bumi, sudah Allah turunkan surah Jin. Tentang alam semesta, Allah yang maha puji segala maha suci dari alam semesta, sudah diturunkan ayat yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Fatihah. Itu masa itu disampaikan itu wahyu kepada Rasulullah SAW. Masa itu Rasulullah itu belum lagi bisa membaca dan menulis. Nanti kau tengok itu ada situ surah Iqra. Di situ nanti kau tengok nanti itu dalam Al-Quran. Barulah di situ nanti setelah Rasulullah membaca, udah pandai dia membaca dan menulis, maka apa yang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, disitulah makanya ditulis oleh Rasulullah. Itulah firman Allah Al-Quran. Sehingga kan dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, kau ceritakanlah tentang apa yang kejadian pada Jabur. Ya Muhammad, ceritakanlah tentang apa yang terjadi pada kitab Taurat. Ya Muhammad, ceritakanlah apa yang terjadi pada kitab Injil. Oke, itu disua. Ya Muhammad, kau ceritakanlah nanti itu tentang Adam yang yang mula-mula diciptakan. Nanti diturunkan itu ada itu berkaitan itu dari surah Al-Fatihah sampai ke ayat yang terakhir. Berkaitan itu, makanya turunnya ayat itu masa dulu sebelum Rasulullah disuruh Allah belajar membaca dan menulis. Malaikat Jibril yang mengapakan Rasulullah, Iqra, sehingga Rasulullah, aku nggak bisa. Dia tak mampu, dia belum tak mampu. Suruh belajar membaca dan menulis sampai akhirnya dia bisa membaca dan menulis, kan gitu ya, sehingga dia bisa terjadi. Oke. Dan itu ini kamu kena pahami apa yang Bunda maksudkan tadi. Jadi kamu tadi selalu mengatakan Allah Abraham, Allah Daud, Allah ini. Adakah yang kamu katakan Allah Abraham itu sebab Abraham itu mempunyai, maksudnya Bunda gini, mengapa kamu katakan dia itu Allah Abraham? Coba kau jelaskan sama Bunda supaya Bunda paham. Dengar baik-baik ya. Allah Abraham ini bukti lagi satu Bunda. Ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menciptakan bumi itu bulat Bunda. Ya. Nih, Bunda ya, dengar baik-baik, lihat baik-baik. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menciptakan bahwa bumi itu bulat. Ya, ini. Ya. Ini Allah Abraham, ini Alkitab ya. Dia Allah yang bertakhta di atas bulatan bumi. Bulat, bumi itu bulat. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menciptakan bumi itu bulat. Ya. Tetapi Bunda, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu bulat? Coba tunjukkan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu ayat saja. Bahwa bumi itu bulat. Di mana? Kalau ada, saya mu'alaf lagi siang ini Bunda. Serius Bunda. Saya mu'alaf. Saya ada topi ini, ada kopiah nih. Saya mu'alaf siang ini. Kalau ada satu ayat dalam Al-Quran bumi itu bulat, bukti bahwa Allah Ibrahim, Allah Isa, Allah dalam semuanya itu. Ya itu, Allah ya Tuhan, betul-betul Allah SWT. Kau bukalah pintu si RK ini, pintu hati RK ya Allah. Aku sudah melihat dia keimanannya ya Allah. Tolong kamu bukakanlah dia ke jalan yang benar. Sudah Allah Bunda. Subhanahu wa taala. Oke, Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Coba Bunda. Saya minta Bunda tunjukkan di juz berapa, di juz berapa yang mengatakan bumi itu bulat. Sekarang ini bukti bahwa Allah menciptakan bumi itu bulat. Bunda, nampak saya sudah baca.
Kamu udah nampak Udah ini kan? udah kubacanya Bunda dari ya gini Opung. Udah kubaca Opung dari kitab manapun. Tidak kutemukanlah bumi itu bulat. Ada nggak? Kalau adanya ku bilang bumi itu bulat, Oke. aku mualaf siang hari ini. Oke. Sekarang ku tanya Jus kamu. berapa? Oke, sekarang ku tanya kau. Kau duduk di mana sekarang ini? Duduk di bumi Allah kan? Saya duduk di kursi. Iya, memang kau duduk di kursi, tapi di kursi kamu duduk di mana? Di atas bumi Allah kan? Kita ini kan duduk di atas bumi Allah. Iya, gini Opung. Gini Opung, dengar dulu Opung. Stop dulu. Biar Bunda bicara dulu. Kau jawab semua Silakan. pertanyaan Bunda. Aduh. Oke. Gimana? Sekarang siapa yang menciptakan dirimu? Itu Bunda nak tanya. Nah. Saya dilahirkan bukan diciptakan. Iya, kamu dilahirkan itu Penciptaan itu sudah selesai. Penciptaan itu sudah selesai dalam kurun waktu 6 hari. Ya dalam kitab Taurat. Sekarang ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bilang apa? Berkuasalah engkau atas burung-burung di udara dan hewan-hewan yang ada di udara. Hendaklah engkau beranak cucu dan berkembang biak. Tuhan memberi kuasa agar manusia itu melahirkan. Jadi saya ini bukan diciptakan, tetapi saya dilahirkan atas izin Allah. Lebih tepatnya bahasanya seperti itu. Oke. Jadi jangan kita mempersempit sebuah bahasa mengatakan manusia diciptakan. Oke. Ya. Manusia diberi kuasa untuk melahirkan, beranak biak, berkembang biak, beranak cucu. Itu kuasa. Salah satu kuasa yang diberikan oleh Allah adalah berkembang biak dan beranak cuculah. Oke. Tapi Gitu. kamu dilahirkan, ya, kamu dilahirkan. Siapa yang bagi kamu itu bernapas? Siapa yang bagi kamu ini bergerak? Siapa yang bagi kamu itu bercakap? Siapa yang bagi kamu boleh melihat? Atas izin Allah saya bisa bernapas lewat janin ibu saya 0 sampai 9 bulan saya ada dalam janin ibu saya lalu saya dilahirkan. Atas izin Allah. Allah itu siapa? Ya. Allah itu bukan Allah negeri Mekah, bukan Allahnya Nabi Muhammad, beda. Iya, oke. Ini kamu salah paham, sehingga Allah Mekah itu adalah Allah Muhammad. Itu yang salah paham kamu ini. Jadi Allah yang kamu maksudkan itu, siapa Allah kamu itu? Ya. Kami Allah yang eksis. Hah? Allah eksis? Allah yang eksis, Allah yang ada, yang memiliki firman-Nya, yang berkuasa. Maksud kamu Allah yang betul-betul menyampaikan diri, bukan Allah yang tidak terlihat. Sampai sekarang Allah tidak terlihat. Allah yang bisa dilihat, bukan Allahnya Bunda kan tidak terlihat. Iya, oke. Bagaimana Allah itu berkuasa? Kita nggak tahu. Dilihat saja tidak pernah. Oke ya, udah. Sekarang Bunda udah paham, oke ya. Jadi maknanya kamu selama ini kamu memuja Allah yang kamu nampak. Yes. Kamu memuja Allah yang kamu nampak, di mana Allah Abraham, di mana Allah Yakub, di mana Allah Musa, Allah Isa, Allah apa lagi ya? Abraham, Musa, Yakub, Isa, Daud, ya. Itu kamu anggap itu adalah Allah yang nyata. Oke. Nyata kau nampak lihat. Tapi dia yang menciptakan bumi ini siapa Bunda? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini bulat atau datar? Ya jelas dong bulat, sedangkan langit aja udah di atas. Oke. Sekarang coba Al-Qur'an itu sempurna enggak? Firman Allah itu sempurna, sayang. Oke. Kalau sempurna berarti Allah tahu dong di dalam Al-Qur'an mana juz berapa mengatakan bumi itu bulat. Bukti bahwa Allah SWT yang menciptakan bumi itu bulat. Juz berapa? Sekarang ku tanya kamu ya RK. Kamu anggap Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Itu Bunda nak tanya dalam pemikiranmu. Ini Bunda ya. Kamu itu, kalau Bunda tanya kepada saya, RK, bukti bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menciptakan bumi itu bulat ada nggak? Saya bisa tunjukkan nih Bunda kayak gini. Iya. Bunda tahu. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Iya. Bumi itu bulat. Nah, sekarang di dalam Al-Quran kan Al-Quran ini sempurna, ya kan? Kalau Al-Quran itu sempurna, ada nggak di dalam Al-Quran Allah SWT menciptakan bumi itu bulat? Ada nggak? RK. Juz berapa? RK, sebenarnya kau ini nggak paham yang apa yang Bunda cakap. Bunda paham cakap kamu, tapi kamu nggak bisa memahami Bunda.
Itulah Oke, sebabnya. silakan. Ya, baik, baik. Saya mengalah. Ya, silakan. Coba kamu dengarkan Bunda ini, saya cakap ya. Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak dapat dilihat dan dia tidak berbentuk nyata. Tak berbentuk macam manusia. Dia tidak berbentuk seperti baharu. Maksudnya baharu itu adalah ciptaannya. Paham ya? Itu ya mereka ya. Jadi masuk Bunda itu, yang kau cakap itu Allah Abraham, Allah Yakub, Allah ini yang bisa ini yang bisa menciptakan itu. Sebenarnya kamu itu, Bunda membaca Yohanes itu, cakap Yohanes itu, di dalam apa Bunda itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu yang mencipta langit dan bumi. Bukan Abraham dan bukan Allah Yakub dan bukan Allah Isa dan bukan Allah Yesus, bukan Allah Daud. Bukan. Ini kau anggap ini Allah. Oke. Kenapa kau katakan si Allah Musa itu nyata? Allah Musa. Apa yang membuktikan Allah Musa itu? Apa yang kau mengatakan itu Allah itu Musa? Sedangkan kami menganggap ini adalah Rasul, bukan Allah. Lihat ini Bunda. Bukhari 4471 Sahih ya. Bukhari, Imam Bukhari. 4471 Imam Bukhari. Oke. Sahih ya. Ya. Sahih ya. Ya, Sahih. Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Qatan, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan Al-Himyari, Syaid bin Yahya bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad, ya, dari Abu Hurairah secara marfu. Namun Abu Sufyan mendapatkan hadis ini bersifat mauquf. Dikatakan kepada mereka neraka jahanam. Apakah nih, Bunda lihat. Ya, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kaki siapa nih? Di atas dan kemudian kemudian neraka itu berkata cukup. Kaki siapa yang ada di atas neraka? Kaki siapa? Buku Imam Bukhari Bunda pula di atas pula saya. Ya, ini kaki siapa Bunda? Maka Allah, terus. Tabarakallah wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya, kemudian neraka itu berkata cukup. Nah, kaki siapa yang di neraka? Naikkan ke atas. Oh, naik. Oke, yang mana? Bunda nak baca dari atas dulu. Silakan nak baca. Sebab hadis Bunda di atasnya. Dekat ke sini, dekatkan. Apa itu? Telah menceritakan. Ya, telah menceritakan ya. Telah menceritakan kepada kami. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Qatan. Apa dia Otman ya? Katakan Otman. Al-Qatan. Oke. Geser ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Bukan sebelah kiri. Oke, oke. Dekat ke sini, ke kamera. Telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan Al-ini, Yahya bin ini telah menceritakan kepada kami Auf dan Muhammad dan Abu Hurairah secara apa nih? Secara marfu. Apa itu? Marfu itu apa maksudnya itu ya? Namun Abu Bunda Sufyan tanya ke ustadznya. mengucapkan hadis ini kebanyakan bersifat mauquf. Mauquf itu pun Bunda nggak tahu apa maksudnya. Dikatakan baca lagi. Dikatakan kepada mereka neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam
bertanya apakah ada tambahan lagi? Maka Allah ini oke. Ini kaki Ini- siapa Bunda? Bunda coba kau baca. Kaki siapa yang di neraka ini? Kaki siapa Bunda? Tunggu dulu sekejap. Karena kamu membagi Bunda itu hadis itu, enggak kau dari Oke. apa? Dari itunya, dari Oke, kalau Bunda tidak percaya kita buka lagi. Bunda lihat ya. Ya, kita buka Bukhari lagi kalau Bunda. Oke. Yang lain kan Bunda gak percaya. Kita buka Bukhari lagi, Imam Bukhari bukan lagi. Bunda nggak percaya. Bunda percaya tuh yang kata-kata itu tadi. 4538 ya, 4538 Bukhari. Bukan. Bunda percaya dengan kata-kata itu, percaya. Sahih ya. Tapi Sahih kamu ya. bukannya, maksudnya gini loh, RK, kamu nak buka hadis itu harus dalam hadis itu apa tajuknya situ? Adakah tajuk tentang ini, tentang masalah langit dan bumi? Adakah Nih, tajuknya Bunda hadis? lihat lagi. Bunda lihat lagi. Telah menceritakan kepada kami itu sembunyi Adam. itu apa tuh? Tunggu dulu. Apa itu di atas itu? Apa, Paling atas Bunda? ini. Ini atas ini. Sembunyikan ya? Sembunyikan ya? Mana? Ini yang di atas ini. Naik lagi. Mana? Naik lagi translate-nya. Naikkan. Naikkan. Mana? Oke. Naikkan. Oke. Itu apa itu yang di atas itu? Itu Telah yang paling atas. menceritakan kepada Bukan kami itu. Adam. Bukan, di atasnya lagi. Bunda sabar, Bunda lihat dulu ini betisnya siapa nih? Betisnya siapa nih? Itulah Telah kata tadi. menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yazar, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, Rab ini siapa? Rab kita telah menampakkan betisnya. Nah, betis siapa nih? Rab kita telah menambahkan betisnya. Rab ini siapa? Allah Menampakkan? menampakkan betisnya. Iya. Takkan Allah punya betis? Allah tak ada Tanyakan punya betis. kepada ustadznya, tanyakan kepada ustadznya Bunda ya. Saya tidak minta jawabannya segini, renungkan itu. Apakah Allah masih dikatakan serupa dengan makhluk sementara ada hadis-hadis yang menuliskan seperti itu? Masih banyak lagi Bunda. Saya bisa tunjukkan ada tangan, ada muka, ada kaki dan lain-lain. Oke. Tapi benda cakap tadi sama kamu, Allah Itu betis subhanahu- siapa Allah? Betis siapa Bunda? Itu kan hadis yang kau baca itu sayang. Mau Quran? Itu kau baca hadis kan? Mau saya tunjukkan Quran? Oke, tunjukkan Kalau Quran. hadis tidak percaya boleh saya tunjukkan. Oke, kita lihat lagi ya. Bunda tidak percaya ya, jadi agak berat ya. Bunda hanya percaya pada Allah Subhanahu wa taala yang bukan berbentuk manusia. Atau ciptaannya. Tetapi Dialah- kalau bentuk ini Nabi yang bersabda loh Bunda. Kalau Bunda tidak percaya itu ini Nabi makanya yang aku bersabda bilang, loh. makanya aku bilang tadi itu Bukhari itu tadi itu, makanya Bunda nggak ambil hadis. Kalau aku ambil hadis, aku tanya di mana disimpan suamiku hadisku. Itu yang saya. Tunggu sekejap ya. Oke, sekejap. Kamu kalau kamu nak kaitkan ke hadis, panjang lagi ceritanya. Bunda hanya topiknya saja yang Bunda cakap. Tapi kalau Iya, di kita kan lagi berbicara tentang siapa yang serupa dengan makhluk. Ya, cari dulu hadis silakan. Ya, teman-teman 7.200 orang dikencangkan tap-tap layarnya, sabar, kita itu sabar, ya. Kita diskusi itu harus sabar, teman-teman ya. Kalau ada orang yang bertanya Alkitab, diskusi yang santun kayak gini kita harus sabar. Jangan bilang turunkan, harus sabar, teman-teman. Ya, kita mendapatkan jiwa itu agak susah, teman-teman ya. Harus sabar, teman-teman ya. Jangan kasar. Ya, apalagi dia orang tua, kita hormati dia. Kita hargai orang tua itu. Ya, kecuali ada orang yang naik ke atas, ya, tidak ada otak, lalu pingin maki-maki kita. Nah, disitulah kita bal-bali mereka. Ya, kalau ada yang kurang ajar, baru kita bal-bali. Kita udah dengar berkali-kali, kalau kita mau panjang umur, orang tua manapun harus kita hormati, kita hargai, gitu ya. Gitu ya. Harus hormati, harus kita hargai ya. Jangan yang lain-lain. Hormati orang tua, hargai orang tua.
Ya. Jangan kita hajar RK, bal-bali dia, buat dia kejang-kejang. Jangan. Ya, hormati orang tua, hargai orang tua. Ya, silakan. Sebab Udah. Hadis Imam Bukhari itu dibawa abang ke tempat istri yang pertama. Nanti Oke, PR ya Bunda. Bunda mau screenshot ini di mana? Mau screenshot? screenshot di mana? Oke. Ya, Bukhari 4538 Bunda. Ya. Bukhari 4538 ya? 38, tanya ke ustadznya. Silakan, nggak apa-apa. Sabar ya, nggak boleh kurang ajar sama orang tua teman-teman. Kalau merasa saya halus, kalian tidak terima dengan pengajaran saya yang halus, keluar aja. Ya, kalau ada teman-teman Kristen yang tidak suka dengan pengajaran saya yang lemah lembut, halus seperti ini, keluar aja, mangga. Saya tidak butuh kalian di sini juga, ya. Karena saya punya cara sendiri dalam hal pemberitaan Injil seperti ini. Tapi hadis kami ada 4. Imam Bukhari, riwayat Muslim, dan itu Tirmidzi, dan itu satu lagi Abu Daud. Tadi apa Bukhari tadi? 4538 Bunda. Bukhari 4000 ya. 4538. 4538. Itu kamu tengok di Google ya? Tadi Bunda kamu bisa cari lagi Bunda bisa cek-cek kalau memang ada buku silakan beli bukunya. Saya belum ada uang untuk beli buku. Kalau saya ada uang banyak beli buku Bunda, saya ini kan di kampung Bunda, ya. Jadi kalau saya mau beli buku, saya harus pergi ke kota besar, lalu saya ke Gramedia baru saya beli. Ya, itu makan biaya lagi saya, ya. Kamu di kampung di mana? Tetapi ini bisa divalidasi Bunda, ini bisa divalidasi, bisa diverifikasi. Saya pun mau, kalau saya ada uang berlebih, saya pakai pesawat, saya pergi ke Jakarta atau pergi ke mana, saya beli buku-buku yang dasar-dasar seperti ini, saya beli banyak-banyak, saya bawa dari Jakarta, bisa. Ya, saya hanya bisa beli beberapa buku-buku seperti ini. Itu pun sesuai kemampuan uang saya. Saya hanya bisa membeli buku-buku seperti ini. Ya, tetapi kalau untuk buku kayak hadis dan lain-lain, saya menggunakan beberapa aplikasi yang harus saya pakai, tapi bisa diverifikasi. Seperti itu. Sekarang gini, persoalannya ini sekarang sama Bunda sama kamu. Tadi Allah Abraham, Allah Musa, Allah Daud, Allah Yesus. Bunda nak tanya sama Yesus kamu. gak punya Allah Bunda. Tadi Allah mana tadi kau cakap tadi? Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke. Kenapa kamu katakan Allah Yakub itu Allah Yakub? Maksudnya dia itu bukan rasul ke? Kenapa kamu panggil dia Allah? Apakah itu bukan rasul? Ini Abraham, Musa, Yakub. Ini bukan rasul ke? Oke, mereka orang Yahudi atau enggak, Bunda? Sekarang Bunda nggak menanyakan dia orang Yahudi. Oke, gini, Bunda dengar baik-baik ya. Bunda dengar baik-baik ya. Ini kita bicara tentang Daud, kita bicara tentang Salomo, Sulaiman, ya. Kita bicara, mereka semua itu orang Yahudi, Bunda. Orang Yahudi tidak pernah memanggil Daud itu sebagai raja, sebagai nabi, tetapi raja. Kemudian kedua, orang Yahudi tidak pernah memanggil Adam itu sebagai nabi. Adam itu manusia pertama. Ya. Saya tentu lebih percaya orang Yahudi, informasi Yahudi bahwa Adam bukan nabi. Memang Adam bukan nabi. Sulaiman bukan nabi. Iya, memang Sulaiman bukan nabi, Daud, sayang. Daud nabi enggak? Daud Rasulullah. Nabi enggak? Nah, gini maksudnya. Nabi Daud, biasa bilang Nabi Daud gitu. Ya, Nabi ya, ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Idris. Yang 25 nabi ini hanya ada 4 yang diambil oleh Allah menjadi 24 nabi pula. Nabi banyak, hanya 25 rasul saja yang diketahui. Adam itu adalah pula si Musa itu adalah seorang rasul. Bukan nabi. Si Musa nabi Daud. atau rasul? Musa rasul. Bukan nabi.
Dari nabi ke rasul lah sayang. Nabi itu ke bawah, dia angkat jadi rasul, makanya dia dipilih Allah jadi utusan Allah. Rasul itu maksudnya utusan Allah. Gitu. Rasulullah, Sabar. utusan Allah. Sabar. Ini Bunda. Gimana? Apalagi Bunda mau cakap apa lagi Bunda? Yang Bunda tanya tadi mau kamu di sini, adakah Ishak nabi enggak? Ishak. Nabi enggak? Itu Nabi Ishak enggak? Nabi Ishak. Nah, ini Bunda, orang Yahudi nggak pernah bilang Ishak itu nabi. Kenapa? Ya tanya orang Yahudi, kenapa Ishak bukan nabi, Bunda? Kenapa? Kenapa orang Yahudi tak mengatakan dia itu nabi si Ishak? Gini Bunda ya, dengar baik-baik Bunda. Nabi Ini dengan bicara- Rasul tak sama ya? Nabi dengan Rasul Betul, tak sama. saya sepakat. Gini Bunda, nabi artinya penyambung lidah Allah, ya kan? Ya. Di dalam hukum Yahudi, Taurat, nabi-nabi di dalam orang Yahudi atau orang manapun, nabi itu bernubuat dan melakukan mujizat. Ya, Apa bernubuat. bilang? Nabi Nabi itu bernubuat. nubuat dengan mujizat. Bernubuat itu, gini dengar baik, Bunda ya. Bernubuat itu dia diinspirasikan oleh Allah, ya, diinspirasikan oleh Allah. Lalu dia menuliskan atau dia sudah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Belum terjadi. Nah, Bunda mau sholat toh ini toh jam 12.28. Jadi gini. Ya. Itu. Ya. Jadi Nabi itu bernubuat. Nah, kenapa kami tidak percaya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi? Karena apakah Muhammad pernah bernubuat dan melakukan mujizat? Oke. Jadi maknanya sekarang Bunda dah tahu apa yang kau maksudkan. Kau bilanglah Musa itu adalah Allah sebab dia ada mujizat tongkatnya. Saya nggak bilang Musa itu Allah, Bunda. Saya nggak bilang Musa itu Tadi kau bilang Allah. tadi Musa, kau bilang Saya tadi bilang Allah. Musa itu adalah Nabi. Saya nggak bilang Musa itu Allah, Bunda. Tadi kamu cakap tadi Allah Musa, Allah Yakub, Allah Abraham. Bukan berarti Abraham itu Allah, bukan berarti Musa itu Allah, Itu. Bunda. Itulah saya yang Bunda cakap tadi. Maknanya kenapa kamu mau memanggil dia Allah Abraham, Allah Musa, Allah Yakub? Kenapa kamu manggil macam itu? Sebab karena Musa itu ada mujizatnya. Gini Bunda. Gini Bunda, dengar ya. Kalau saya bilang Allahnya Musa, Allah Abraham, bukan berarti Abraham itu Allah. Bukan berarti Daud itu Allah, bukan. Kenapa kamu cakap macam itu Allah Musa, Allah Abraham? Seakan-akan banyak Allah tahu. Bukan Bunda, bukan gitunya. Bukan itunya yang ku maksud. Bukan itunya yang dimaksud oleh orang Kristen. Oke. Jadi maksud orang Kristen Allah Maksudnya adalah Abraham, Ishak, Yakub dan Musa itu, ya, Allah itu eksis, Allah itu ada. Allah itu menyatakan dirinya lewat kuasa-kuasanya, lewat para kayak Nabi Musa. Allah menyatakan kuasanya, makanya disebut sebagai Allahnya Musa. Allah Musa. Allah itu eksis lewat Abraham. Dia menyatakan bahwa ingin memberikan tanah Kanaan, makanya disebut Allahnya Abraham, Allah Abraham. Allah itu bercakap-cakap dengan Ishak, makanya disebut sebagai Allah Ishak karena eksis. Oh, jadi Bukan berarti Abraham itu adalah Allah, Musa itu adalah Allah, bukan itunya yang dimaksud. Oke, kalau gitu, jadi macam mana pula dengan Rasulullah SAW yang Isra Mi'raj ke langit itu, sedang waktu dia diserahkan tugas ibadah sholat 5 waktu, di situ Allah bicara dengan Rasulullah. Jadi itu gimana? Karena dia nggak ada Bunda mujizat. dengar baik-baik Bunda. Gini. Ketika Abraham berbicara dengan Allah, ada saksinya.
ketika Musa berbicara dengan Allah, ada saksinya. Ketika Musa melihat Allah, Abraham melihat Allah, ada saksinya. Tetapi ketika Muhammad bercakap-cakap dengan Allah, siapa saksinya? Oke. Manusia siapa yang oke. menyaksikan Muhammad bercakap-cakap dengan Allah? Oke. Saat itu kan Muhammad itu kan menerima Isra Miraj itu kan saat di rumahnya Ummu Hani. Oke. Betul nggak? Muhammad lagi di rumahnya Ummu Hani. Lalu Oke, tiba-tiba dia bangun dari tidur, dia bilang Allah memperjalankan hambanya ini ke Baitul Maqdis, Isra dan Miraj. Oke. Nah, oke. Sekarang Bunda udah paham apa yang kau maksud. Oke. Jadi karena Musa pernah bicara dengan Allah dan disaksikan oleh pengikutnya, jadi kamu itu yakinkah itu adalah Allah, bukan malaikat Jibril? Bukan. Karena dia bilang akulah Allah. Baru Abraham bilang ya Tuhanku. Musa bilang ya Tuhanku. Yusuf bilang ya Tuhanku. Gideon bilang ya Tuhanku. Ketika Allah berkomunikasi dengan Gideon, dengan Yusuf, dengan Abraham, dengan Musa, ada interaksi. Lalu bilang apa? Ya Tuhanku. Abraham bilang ya Tuhanku. Ketika Abraham bercakap-cakap dengan Allah, Abraham bilang apa? Ya Tuhanku. Jadi ada komunikasi, ada interaksi antara Allah dengan Abraham. Allah ada di situ. Gitu. Allah ada di situ. Ada, Kamu saya bisa percaya? tunjukkan. Saya percaya kitabnya Musa daripada saya percaya kitab abad ke-7. Ya. Nih, Kejadian pasal 18. Ya. Saya percaya dengan itu kitabnya Nabi Musa. Ya, Allah berteofani, sosok ilahi, daripada saya percaya kitab abad ke-7. Sayang dengar ya. Ini kitabnya Nabi Musa. Oke. Dia mengatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedangkan ia duduk di pintu kemah waktu hari. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bahkan kalau kita lihat baca sampai ke bawah, di mana Tuhan ini duduk bersama-sama dengan Abraham. Bahkan bercakap-cakap dengan Sarah. Makanya saya bilang Bunda, Itu ya, bukan Allah, Tuhannya kami sayang. bisa dilihat karena sudah dibatasi, sudah di backup oleh sosok ilahi atau yang bernama manusia Yesus Kristus itu. Di dalam perjanjian lama sosok ilahi, di dalam perjanjian baru sosok Yesus Kristus. Jadi sudah jembatannya di situ. Kalau Bunda tidak bisa melihat Tuhan, berarti ada dosa yang menjadi penghalang antara Bunda dengan Allah. Bunda harus bisa lihat Tuhan lewat Yesus Kristus. Oke ya. Itu yang dinampak oleh Musa, yang dinampak oleh siapa? Abraham. Sebenarnya itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Bunda, lihat ini Bunda. Dia nggak tulis malaikat, dia bilang apa? Tuhan. Ini kitab apa nih yang bercakap ini? Yang tulis ini Ini apa? Musa, kitab Tauratnya Musa. Saya lebih percaya Taurat Musa daripada kitab abad ke-7. Ini kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Tapi kalau di dalam Al-Quran, Makanya saya bilang Bunda, maaf Bunda, Bunda mereka ini beda sendiri. Ya, Bunda mereka ini beda sendiri. Saya pun heran kenapa dia tiba-tiba muncul di abad ke-7 lalu beda sendiri. Ya. jadi kamu percaya kalau maksudnya gitu, Allah itu wujud dengan seperti yang Gini, sudah dikatakan berulang kali Bunda,
Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yang menyatakan dirinya itu adalah firman-Nya. Sayang, Firman-Nya manusia itu terbatas, tetapi firman-Nya Tuhan Allah itu tak terbatas, sehingga bicara tentang teofaninya Allah. Saya kalau bicara terlalu panjang, bunda tak ngerti. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat Abraham melihat. Abraham bisa melihat. Melihat sosok yang berdiri di hadapannya ini. Ya. Makanya saya bilang bunda mereka ini beda sendiri. Ya. Kenapa saya bilang bunda mereka beda sendiri? Ya. Saya tidak tahu kenapa beda sendiri di abad ke-7 beda sendiri. Kalau saya lebih percaya dengan yang ada yang sebelumnya. Karena kalau memang menyempurnakan tentunya tidak beda sendiri. sayang, itu bagi bunda, itu sebenarnya itu yang kamu nampak, yang dinampak oleh Abraham itu adalah Jibril yang menyampaikan wahyu kepada. Bukan tulis Jibril di situ, bunda. Di situ memang nggak ditulis di situ. Pernah tulis Jibril. Memang nggak ditulis di situ Jibril, tak ditulis. Tapi bunda, saya tuliskan teks aslinya ya, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-1. Sayang, kalau Allah yang sebenarnya yang hadir di bumi ini terhancur di bumi ini, tahu? Hancur kalau sempat Allah itu. Bunda, makanya saya bilang ini adalah firman-Nya Allah. Saya percaya kalau Allah sang sumber itu yang datang, hancur dunia ini. Tetapi yang menyatakan itu adalah firman-Nya sebagai perantara. Makanya dunia tidak hancur. Kita lihat di sini, dia bilang apa? Wa yera elal Adonai. Ini Adonai yang apa? Bilon, dia yang menyatakan diri di sini. Dia menyatakan diri di mana? Di Mamre. Dia menyatakan diri di sini. Nih, Adonai. Dialah yang menyatakan diri di sini kepada Abraham. Tetapi bukan Allah sang sumber, tetapi firman-Nya. Kalau kita kenal namanya memra-nya Allah, firman-Nya Allah, dialah yang menyatakan dirinya. Ya, makanya teman-teman, ya, saya ketika pertanyaan, maaf Bunda ya, saya potong dulu. Ketika Ustadz Wafi berdiskusi ya masalah memra dan wayomer, wa amar dan lain-lain, itu gampang menjelaskan itu. Saya bilang itu kalau kita balikin si Wafi itu dia pasti bingung tuh. Ya, itu hanya sebatas itu malam itu ya. Silakan Bunda apa? Engkau konsentrasi. Hanya saya kalau jelaskan tentang amar, wayom, amar, memra dan juga dafar Elohim, ya saya pikir Bunda tidak akan memahami itu terlalu dalam terkait bahasa ya. Ya, apalagi masuk ke gramarnya, gramatikalnya itu terlalu dalam. Ya. Silakan Bunda. Sudah mau sholat Bunda? 30 nanti gitu. Bunda sholat. 1:30 waktu sholat Bunda itu. Siapkan dulu Bu hatinya. Silakan. Ini bukan Jibril ya Bunda, jangan ulang-ulang lagi. Iya, oke. Kenapa Bunda mau dibaptis? Bukan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau mau Bunda mau dibaptis, bisa bilang. Bukan. Kalau itulah. Bunda sudah rasa terguncang dan ingin masuk Kristen, katakan saja Bunda, jangan malu-malu sebelum terlambat. Waktu ini sudah lansia, umur sudah mulai tua. Sayang. Ingat keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus Bunda. Saya ya. Ini hati Bunda cakap jujur dengan kamu ya. Bunda sebenarnya nak tarik kamu dan juga Mikana. Bunda, tidak Mikana. akan bisa Bunda. Ya silakan coba Bunda saja. Bunda berdoa walaupun nggak bisa aku bertarik dengan kamu dengan berdebat, dengan berdakwah enggak. Aku berdoa ya Allah ya Tuhanku. Aku mohon kepadamu ya Allah, yang si RK ini, aku udah pernah berdebat dengan dia. Dia percaya dengan Musa ya Allah. Aku udah dengar dia dakwahnya ya Allah. Semuanya itu. Tapi dia menganggap yang itu, cahaya itu adalah cahaya Tuhanmu, Allah. Padahal itu adalah malaikat yang kau ciptakan. Dan itu betul, ini doaku, doa Bunda. Nanti Bunda cakap begitu. Kau tengok. Nanti kalau terbuka pintu hatimu kau masuk Islam, kau jumpai Bunda ya.
Bunda tidak akan, Bunda. Kalau tidak akan, maknanya Allah tak pilih kamu. Kamu dengan Mikana, itu yang kuminta. Berarti Allah jahat kamu dong. dengan Mikana. Kalau Allah milih-milih orang, berarti apakah Allah jahat? Ya kan? Allah pilih sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Aku kan Bunda ya, nak. Bunda, dengar baik-baik. Alkitabnya orang Kristen mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Iya, betul. Dan yang memilih itu adalah Yesus Kristus. Iya, betul. Ya. Tapi Bunda sebagai pengikut hamba Allah Subhanahu wa taala, aku kan boleh minta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ya Allah si RK. Aku suka dengan si RK. Tolong dia masukkan ya Allah dia ke ajaran Islam. Kenalkan dia Al-Quran ya Allah supaya dia berdakwah. Serukan ajaranmu ya Allah ke seluruh dunia. Bunda, fahlam anahu la ilaha illallah. Ya, harus fahlam. Mana saya menyebutkan la ilaha illallah. Allah sendiri nanti yang dari tadi saya berdiskusi dengan Bunda, ya, saya tidak menemukan gregetnya otak saya masuk di akal saya tidak pernah temukan. Bagaimana saya bilang la ilaha selain Yesus Kristus? Karena di atas kolong langit yang berkuasa hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Inilah nanti ya, kalau kau masuk Islam, kau jumpai Bunda ya. Ingat ya. Ini kita bicara. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau Bunda nanti, sudah terguncang di gini Bunda. Ketika saat itu saya percayakan ada cerita kan Bunda. Ya. Ada seorang nenek opung-opung ya, dia mau meninggal, dia kembali ke Kristen ya, semenjak sudah 20 tahun lebih. Ya. Bunda juga ketika Bunda sudah menyadari Yesus Kristus itu satu-satunya jalan, Bunda, oh ternyata walaupun kita sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, Bunda bilang, oh ternyata RK pernah ngomong Yesus itu juru selamat. Bunda, di hembusan terakhir nafas Bunda nanti, ingat Tuhan Yesus. Iya. Juru selamatmu. Walaupun sekarang Bunda akan ketika Bunda masuk Kristen akan ada sanksi sosial. Ya, orang tidak sukai. Tetapi ingat Bunda, hembusan nafas terakhir bilang, Tuhan Yesus, dalam hati juga tidak apa-apa. Saya menerima engkau sebagai juru selamat. Bunda masuk surga. Ingat kata-kata saya dan kita bertemu di gerbang timur. Kita bertemu di gerbang surga sama-sama. Oke. Ini Bunda, ya. Bunda berdoa kepada Allah. Bunda akan meminta, ya Allah, aku sudah bertemu dengan RK. Aku sudah berdebat dengan RK, ya Allah. Apa yang diajarkannya kepada aku, begitu hebatnya kita yang dia belajarnya pada aku. Dan aku sudah dengar semuanya itu, ya Allah. Aku suka dia. Kalau kau masukkan dia ke Islam, ya Allah, biar dia menjadi seorang dakwah untuk ajaran Islam. Dan juga Mikana. Bunda suka Mikana dan suka sama kamu. Bukan senang-senang loh. Bunda bukan semua yang Bunda. Kalau terkabul doa Bunda, kau cari Bunda. Sholatlah Bunda, udah mau jam 12 itu, sholatlah. Okay. Ya. Makasih, bukan ya. saya mengusir Bunda, tapi Bunda sholatlah. Ya, saya menghargai iman Bunda, sholatlah. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata Bunda tersinggung di hatimu, Bunda minta ampun. Tidak ada terlihat di hati Bunda. Ini Bunda cakap jujur sama kamu. Memang Bunda suka dengan dakwahmu. Terima kasih. Jadi Bunda memang jujur. Kalau memanglah Tuhan pilihlah apa yang Bunda minta itu, kau masuk Islam, memang ini adalah hidayah. Kau dengan Mikana. Bunda suka Mikana. Terus Bunda jangan jujur. Halo Bunda ya. Oke, sampai sini ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bunda. Amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam ya. Tutup. Bunda tak dengar. Tutup. Ya. Saya bilang Tuhan Yesus memberkati Bunda. Bunda bilang amin. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberkati. Dia jawab amin. Ya, jadi gak apa-apa. Itu secara spontan. Kenapa saya bilang secara spontan? Teman-teman jangan lupa follow Bang RK di Love Orange-nya teman-teman ya. Kalau ada satu mabar di Love Orange kan saja. Kenapa saya bilang spontan?
pengakuan Petrus itu secara spontan hidup. Spontan itu. Thomas dia sujud ketika dia mencucukkan jarinya ke Yesus dan juga lambungnya. Lalu dia sujud, ya Tuhanku dan Allahku. Itu spontan. Ada seorang wanita yang berdosa, dia memegang jubahmu saja, saya sudah sembuh. Itu spontan. Ya, ketika saya bilang Tuhan Yesus memberkati Bunda, dia bilang amin. Itu spontan. Itu spontan. Oh, keren tuh. Ya, jadi iman yang spontan itu yang akan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, praise the Lord. Nah, yang seperti itulah yang akan dibimbing, teman-teman. Ya. Yang seperti itulah yang dibimbing. Ya. Jadi, ya. Jadi kita hanya belajar iman Kristen. Oh, makasih. Ya. Sini RK berdebat dengan saya. Aduh, sebentar ini wifi saya ini bermasalah ya. Wifi saya bermasalah. Oke. Oke teman-teman. Sepertinya saya mau nyanyi. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama antara apologet Kristen dan juga Muslim. Dari diskusi ini kita sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah menciptakan suatu agama, termasuk tidak pernah menciptakan Islam dan juga tidak pernah menciptakan akan Kristen. Satu-satunya yang Allah pernah lakukan dengan jelas itu adalah memilih umatnya, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Karena Israel adalah pilihan Allah sendiri, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka pantas, bukan karena mereka luar biasa, tetapi memang Allah yang berinisiatif untuk memilih mereka sebagai umatnya. Sama dengan Kristen. Kristen juga bukan buatan ataupun ciptaan Allah, tetapi Kristen itu dilakukan atau dibuat oleh manusia sendiri, di mana Kristen itu diberikan kepada setiap penganut jalan yang mengikuti dan mempercayai akan Tuhan Yesus. Kristen itu dimulai pada masa murid-murid Tuhan Yesus berada di Antioquia. Di sanalah pertama sekali Kristen, ataupun di sanalah baru pertama kali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus disebut Kristen. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Allah ataupun Tuhan menciptakan agama, membuat suatu agama tertentu seolah-olah Tuhan itu adalah pemimpin partai tertentu di dunia ini. Jadi teman-teman, mari setiap kita lebih rasional agar kita bisa mengerti kebenaran dengan lebih masuk akal, dan Tuhan Yesus memberkati.